Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhusukum ala ta'atillah wa ta'atir rasulih la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang mengerjakan akan suatu kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat yang ke-97. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingganya kita mampu menjalani kehidupan ini. Terkhusus pada siang ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan kita mampu menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya, abdan syakura, hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala macam bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat bering salam tak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau merupakan uswah dan qudwah kita, contoh suri tauladan kita di dalam menata kehidupan ini. Hanya beliaulah yang mesti kita tauladani, hanya beliaulah yang mesti kita contoh. InsyaAllah kita akan selamat dunia wal akhirah, karena beliau tinggalkan pegangan hidup kepada kita. Selamanya kita tidak akan pernah sesat, baik di dunia lebih-lebih akhirat nanti kelak, yaitunya Al-Quran dan sunnah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kita semua, senantiasalah kita meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena iman dan takwa itulah harga diri kita di sisi Allah. Karena iman dan takwa itulah Allah memandang kita. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang selalu taat dan patuh, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah kepada kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat
rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, khatib ingin mengajak kita bersama merenungi apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, kitab tafsir Qurtubi, menjelaskan kepada kita ada 4 resep kehidupan yang membawa kita bisa bahagia. Ada 4 buah resep di dalam kita menjalani kehidupan ini dan mampu menjadikan kita adalah orang-orang yang bahagia. Kebahagiaan itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kebahagiaan itulah yang selalu kita cari. Kebahagiaan itulah yang selalu kita idam-idamkan dalam kehidupan ini. Sehingganya kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah yang selalu kita doakan. Inilah yang selalu kita minta kepada Allah. Maka untuk jelasnya Imam Al-Qurtubi menjelaskan kepada kita kebahagiaan itu mempunyai 4 resep. Yang pertama resepnya itu adalah rizqan halalan, rezeki yang halal. Andai kita mau menjadi orang yang bahagia, andai kita mau mendapatkan suatu kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan ini, syarat utamanya adalah rizqan halalan, rezeki yang halal. Maka carilah rezeki yang halal, maka carilah karunia yang halal, maka carilah apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat selama kita hidup ini adalah suatu yang halal. Inilah yang akan membuat kita bahagia. Ukuran banyak, ukuran sedikit, ukuran mewah, ukuran sederhana, bukan itu yang menjadi persoalan. Tapi yang menjadi pertimbangan bagi kita adalah apa yang kita dapatkan, apa yang kita cari, apa yang kita inginkan itu adalah suatu yang halal, lagi baik. Carilah harta sebanyak-banyaknya, yang penting halal. Carilah harta sebanyak-banyaknya, yang penting halal. Itu yang kita akan membuat kita bahagia. Apa gunanya harta kita banyak? Apa gunanya kita mempunyai kekayaan yang berlimpah ruah, tapi itu tidak kita dapatkan dari segi yang halal? Itu tidak akan membawa kebahagiaan bagi kita. Yang membawa kebahagiaan dalam hati kita, yang membawa ketenangan di dalam hati kita adalah rizqan halalan, rezeki yang halal. Berupayalah sekuat tenaga kita, terutama kita kepala rumah tangga, yang akan dimakan oleh anak kita, yang akan dimakan oleh istri kita, yang akan dimakan oleh keluarga kita. Dapatkanlah dengan cara yang halal. Di sanalah kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, adalah kita inginkan kebahagiaan, resepnya yang kedua adalah qanaah. Merasa cukup, merasa puas, merasa apa yang telah Allah berikan kepada kita itu sudah luar biasa. Ini yang penting bagi kita sekarang sebenarnya. Menyikapi apa yang ada pada diri kita, merenungi apa yang ada pada diri kita, bahwasanya itulah yang terbaik. Allah berikan kita begini dari segi harta, mungkin Allah berikan kita seperti ini dari segi tampang, wajah, rupa. Itulah yang terbaik bagi kita. Allah berikan kita rezeki seperti ini, itulah yang terbaik bagi kita. Dan Allah berikan bentuk-bentuk yang lain kepada kita, itulah yang terbaik oleh kita. Merasa cukup, merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa razaqa kafafan wa qana'ahu Allah bima atahu." Orang-orang yang menang, kata Rasulullah, dalam kehidupan ini, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, kata Rasulullah, dalam kehidupan ini, yang pertama adalah orang Islam. Di luar Islam tidak akan mendapatkan kemenangan. Yang mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan di dunia ini adalah orang-orang Islam. Yang kedua,
orang yang merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, rezeki yang cukup. Yang ketiga, qanaah dengan apa yang telah Allah berikan. Inilah orang-orang yang mendapatkan kemenangan di atas dunia ini, kata Rasulullah. Untuk itu marilah kita bersama berusaha sekuat tenaga kita, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan profesi kita masing-masing, sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Marilah kita merasa apa yang telah Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Jangan pernah ada mengumpat di dalam diri kita, jangan pernah ada mencerca di dalam kehidupan kita, jangan adalah pernah merasa tidak puas dan tidak senang kepada Allah. Karena itulah yang merusak hati kita, maka kita akan jauh dari kebahagiaan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, taufiquhu ila ta'ah. Mendapatkan pertolongan Allah di dalam ketaatan, di dalam melakukan ibadah, di dalam melakukan suatu kebajikan. Kita merasa ketika kita berbuat sesuatu yang baik, ketika kita melakukan suatu ketaatan kepada Allah, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan akhlak yang bagus, kita merasa mendapat pertolongan dari Allah. Kita merasa bahwasanya Allah yang telah menolong kita. Kita menganggap bahwasanya itu merupakan pertolongan Allah untuk menghindari sifat sombong dan angkuh pada diri kita. Selama ini kita dengar, selama ini sering kita lihat orang berkata, sayalah yang begini, sayalah yang seperti ini. Kalau tidak dengan saya tidak akan seperti ini. Kalau tidak saya yang bantu tidak akan seperti ini. Bukan seperti itu. Kita merasa bahwasanya pertolongan Allah lah yang telah terjadi pada kita ketika kita melakukan suatu kebajikan. Jangan kita kira kita bahwasanya membantu seseorang. Jangan mengira kita bahwasanya kita membantu suatu tempat ibadah itu adalah gerakan hati kita. Tidak. Allah lah yang menggerakkan hati kita untuk di sana. Barulah itu akan menilai sebuah kebahagiaan. Tapi kalau sudah ada di sana riya, sudah ada rasa kesombongan, merendahkan orang dan segala macam, kebahagiaan itu tidak akan kita dapatkan. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Yang keempat, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, resep dari sebuah kebahagiaan itu adalah halawatut ta'ah, merasakan manisnya dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Tujuan hidup kita ini hanya satu, lillah, untuk Allah. Karena kita akan kembali kepada Allah. Maka dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah, dalam bentuk menjalankan perintah Allah, dalam bentuk kita menaati apa yang Allah perintahkan kepada kita, hati kita itu merasakan suatu hal yang manis. Kemanisan di dalam melakukan taat kepada Allah. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, salasa man kunna fihi wajada halawatul iman ayakun Allah wa Rasul ahabba ilahi mimma siwahum. Artinya apa? Ketika kita taat kepada Allah, ketika kita cinta kepada Allah, ketika kita ingin merasakan dekat dengan Allah, kita merasakan kemanisannya. Manis kita beriman kepada Allah, manis kita taat kepada Allah. Sehingganya di dalam kehidupan ini, kalau kita merasakan hubungan kita dengan Allah sudah manis, apapun yang Allah perintahkan akan kita selalu berkata sami'na wa ata'na. Kita akan selalu dengar, kita akan selalu taat dan patuhi yang apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Akan tetapi kalau belum kita merasakan taat itu belum bentuk manis dalam diri kita, maka banyak saja persoalan-persoalan yang akan menghalangi kita untuk taat kepada Allah. Dalam ibadah banyak saja tantangannya, dalam berbuat baik banyak saja tantangannya, dalam berkehidupan banyak saja tantangan yang kita hadapi untuk melakukan perintah Allah. Karena apa? Taatan kita kepada Allah belum berbuah manis. Marilah kita berusaha untuk sekuat tenaga kita, bentuk ketaatan kita kepada Allah sudah berbuah manis. Salah satu kata Rasulullah caranya, cintailah Allah itu dan Rasulnya melebihi dari segalanya. Kalau Allah dan Rasulnya sudah kita cintai dari melebihi dari segalanya,
maka di sanalah kemanisan iman itu akan kita dapat. Tapi kalau kita masih cinta harta kita, tapi kalau kita masih cinta dunia ini, kita masih cinta jabatan, kedudukan, pangkat kita, berarti kita masih jauh dari yang namanya manis beriman kepada Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah resep kehidupan yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi juz yang ke-10. Mudah-mudahan kita bisa merenungnya secara bersama dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, carilah rezeki yang halal untuk agar kita hidup bahagia. Yang kedua, bersifat qanaahlah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, kita merasakan pertolongan Allah di dalam melaksanakan ketaatan kepadanya atau melakukan suatu kebajikan. Yang keempat, kita merasakan manisnya taat dan patuh dalam melaksanakan perintah Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhusukum ala taatillah wa taatir rasulih la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum kita mengakhiri khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengajak diri khatib sendiri dan kita semua, karena umur dunia ini sudah semakin tua. Kita ini sudah diambang masa-masa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah. Kiamat itu tidak akan lama lagi. Untuk itu persiapkanlah diri kita dengan sebaik-baiknya. Persiapkanlah diri kita untuk menghadap Rabb-Nya, baik itu bersifat kiamat kecil maupun kiamat besar. Salah satu langkah yang harus dan mesti kita lakukan dalam kehidupan ini adalah mari kita mengislamkan diri kita. Mari kita islamkan diri kita ini dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kepala kita islamkan, dada kita islamkan, pikiran kita islamkan, hati kita islamkan, tangan kita islamkan, kaki pun melangkah harus sesuai dengan norma-norma Islam. Insya Allah kalau Islam yang telah mengatur kehidupan kita, maka di sanalah keselamatan itu akan kita raih. Karena Islam itu memang rahmatan lil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana
wa tadarruana wa takhasswana wa ta'abbudana wa tamin ta'sirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna wa qaumana wa ahlana wa walidina minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.